Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku di seputar Facebook. Nah, di video kali ini tentang penghasilan di Facebook yang setiap harinya menurun, ataupun pendapatan kita ya teman-teman, pendapatan dolar kita dari konten-konten yang sudah kita upload. Tapi mengapa setiap harinya penghasilan di akun pembayaran kita merosot bahkan menurun ya teman-teman? Oke, di sini buat kalian yang udah dimonetisasi pasti pernah merasakan ini ya teman-teman, bukan pernah lagi, tapi memang kalian ini lagi merasakan yang namanya pendapatan kalian setiap harinya berkurang. Jadi di sini aku bakalan menjelaskan mengapa bisa berkurang dan juga ini berdampak buruk atau tidak dari penghasilan kita ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman di sini silahkan tonton sampai habis agar nantinya tidak gagal paham dan tidak bertanya lagi ya teman-teman. Dan yang baru berkunjung, silahkan dukung terus channel aku ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman yang belum dimonetisasi ataupun yang belum bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook, kalian juga boleh dong simak video ini agar nanti menjadi pelajaran buat kalian. Dan pada saat kalian sudah dimonetisasi, kalian tidak kaget lagi kalau misalkan ada perubahan gitu ya teman-teman, seperti ini tentang penghasilan kita yang setiap harinya berubah-ubah, nanti naik lalu nanti tibanya turun gitu ya teman-teman. Oleh karena itu aku bakalan kasih tahu penjelasannya. Oh ya, sebenarnya pertanyaan ini memang udah ada beberapa waktu yang lalu ya, ada beberapa orang yang menanyakan tentang pembayaran ataupun penghasilan di Facebook itu selalu menurun, yang katanya itu di jam-jam tertentu ya, kadang bertambah lalu menurun gitu. Aku langsung aja membahasnya ya teman-teman, supaya kalian tidak berlama-lama, nanti kalian bosan melihat aku berputar-putar aja ngomongnya. Nah, di sini kenapa penghasilan kita itu menurun? Jadi teman-teman, pada saat 28 hari terakhir, ini semuanya dihitung dari 28 hari terakhir ya teman-teman. Kalau misalkan kalian itu sebelumnya sudah pernah nih menjadi konten kreator di YouTube, itu pasti kalian sudah tahu kalau misalkan di tanggal-tanggal tersebut ya teman-teman, ataupun di 28 hari terakhir akan berkurang kadang bertambah. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan tentang Facebook, apalagi buat kreator Facebook yang sebelumnya belum ada pengalaman ya yang menjadi konten kreator. Kalian masih pertama banget nih mencoba di akun Facebook profesional, pasti sangat bingung banget ya. Kenapa sih penghasilan bisa berubah-ubah dan juga bisa naik turun? Jadi gini ya teman-teman, di analitik ataupun di Facebook itu insight ya. Di situ kan tulisannya insight, tapi kalau di YouTube kan analitik ya. Jadi di insight Facebook itu kalian bisa melihat jangkauan ya, pengikut neto dan yang lain-lainnya itu dihitung dalam 28 hari terakhir. Jadi kalau misalkan penghasilan dan pendapatan juga dihitung dengan 28 hari terakhir. Jadi Kak, bagaimana kami menghitungnya? Kami belum paham tentang ini. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu. Ini aku buatkan contoh agar kalian itu lebih mudah untuk memahaminya. Jadi contohnya itu nih, misalkan aja ya, tanggal 24 Oktober. Jadi di jam 2 tadi tuh ada pengurangan ya teman-teman, ataupun penambahan di penghasilan kalian. Kalau misalkan tayangan ataupun views konten-konten kalian itu bertambah dari bulan lalu, maka nanti akan bertambah juga penghasilannya. Kalau misalkan berkurang, maka akan berkurang juga penghasilannya, karena ini selalu dibandingkan atau dikurangi gitu ya. Jadi cara menghitungnya itu adalah misalkan nih di tanggal 24 Oktober ini kalian sudah mendapatkan misalkan 0,20 US dollar, lalu di tanggal 24 juga di bulan September ataupun di bulan lalu ya teman-teman, kalian mendapatkan 0,25 US dollar. Jadi
itu dikurangi ya teman-teman, pendapatan kalian hari ini 20 dikurangi dengan pendapatan di bulan lalu di tanggal yang sama itu 25 ataupun 0,25 US dollar. Jadi itu minus ya teman-teman, maka penghasilan kita dari pembayaran ataupun payout itu akan berkurang 5. Jadi misalkan nih semalam itu kalian lihat 2,40 dolar gitu ya teman-teman. Sedangkan ini kalian sudah dikurangi antara tanggal 24 ini dan tanggal 24 semalam itu minus ataupun berkurang gitu ya, bukan malah bertambah 5 ya. Dari 25 dikurang 20 kan 5 gitu ya nomboknya ya. Maka 2,40 dolar itu dikurangi 5 akan berkurang menjadi 2,35 dolar. Jadi teman-teman bisa paham ya cara perhitungannya. Intinya misalkan nih di tanggal 25 untuk besok ya. Di tanggal 25 itu kalian mendapatkan misalkan 0,40 dolar. Sedangkan di tanggal 25 bulan September kalian mendapatkan 0,50 dolar. Jadi di sini kan minus ya, ataupun lebih besar di bulan lalu daripada di tanggal 25. Makanya minusnya 10. Jadi tadi di pembayaran ataupun payout itu 2,35 dikurangi dengan minus tadi itu 10 ya teman-teman, atau 0,10 dolar. Maka di akun pembayaran tadi kita hitung itu 2,35 dolar dikurangi lagi 10 menjadi 2,25 dolar. Seandainya nih di tanggal 26, tadi kan di tanggal 25 ya, di tanggal 26 kalian mendapatkan 0,50 dolar. Lalu di tanggal 26 di bulan September itu kalian mendapatkan 0,30 dolar. Maka ini plus ya, bukan minus lagi, malah bertambah penghasilan kalian. Yang 50 dikurang dengan 30 kalian akan mendapatkan 20 ya. Jadi pendapatan kita yang di pembayaran itu 2,25 ditambah dengan tanggal 26 yang sudah kita kurangi dengan tanggal 26 di bulan September itu kita mendapatkan plus 20 ya, ataupun 0,20 dolar. Jadi yang tadinya itu di pembayaran 2,25 dolar akan ditambah menjadi 20 tadi ya, jadi 2,45 dolar. Semoga paham ya teman-teman tentang pengurangan di 28 hari terakhir. Setiap tanggal yang sama ya teman-teman, ataupun tanggalnya tidak sama tapi dihitung dari 28 hari terakhir. Kadang-kadang kan setiap bulannya itu belum tentu 28 hari ya teman-teman. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Jadi di sini yang dihitung adalah 28 hari terakhir. Jadi setiap itu dibandingkan dengan 28 hari terakhir. Intinya sudah aku bahas seperti contoh tadi ya teman-teman. Ini adalah hal yang biasa kalau misalkan di YouTube itu ya teman-teman, ada diagramnya. Kita tuh dikasih tahu bahwasannya perharinya dapatnya sekian. Jadi pada saat dipotong itu kita udah paham nih hari ini dapatnya sekian. Tapi kalau misalkan di Facebook ini belum tertera ya teman-teman, apalagi Facebook profesional, kita tidak tahu nih hari ini dapat berapa. Tiba-tiba aja penghasilan kita itu udah bertambah, kadang menurun gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku minta kepada pihak Facebooknya semoga lebih dikembangkan lagi. Mungkin karena ini masih baru ya teman-teman, baru beberapa tahun aja mode profesional diluncurkan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan kita bakalan tahu nih ya teman-teman tentang pendapatan kita yang berubah-ubah setiap harinya. Tapi di sini aku sarankan untuk pihak Facebooknya diberikan diagram ataupun hal yang lain yang bisa membuat kita itu tahu perharinya dapat berapa di fitur ikan in-stream. Sedangkan fitur ikan reels kan sudah ada di situ ya teman-teman, setiap videonya sudah diberikan S gitu, ataupun dolar 0,38 misalkan, ataupun yang lain-lainnya. Tapi di ikan in-stream nggak tahu kenapa perharinya kita nggak tahu dapat berapa, tiba-tiba aja penghasilan kita naik turun ya teman-teman. Semoga nih pihak Facebooknya
denger apa permasalahan kita ya teman-teman tentang pembayaran ini, kok kita nggak tahu nih berapa per videonya di video panjang kita. Oke teman-teman, itu aja sih yang bisa aku sampaikan, semoga kalian paham ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin bertanya silahkan komen di bawah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.